Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amelia dengan NIM B1C1250047. Saya dari kelas B, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dengan materi mengenai Microsoft Word. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tampilan Microsoft Word, fungsi dari setiap menu dan icon, serta mempraktikkan cara menggunakannya secara langsung. Tujuan dari video ini adalah agar kita bisa memahami dasar penggunaan Microsoft Word sebagai salah satu aplikasi pengolah kata yang sering digunakan dalam penulisan dokumen, laporan, surat, dan berbagai keperluan lainnya. Selama penjelasan berlangsung, saya akan merekam layar perangkat saya agar prosesnya lebih mudah diikuti. Silahkan simak penjelasan saya. Baik, ini dia. Di sini sebenarnya sudah banyak tersedia template, tapi kita buat yang di dokumen kosongnya. Oke, kita perbesar dulu layarnya. Oke, jadi saya akan mulai dari ini. Kiri atas ini namanya itu Quick Access Toolbar, atau secara default dia itu berisi tombol save, undo, dan redo. Jadi kalau tombol save ini dia itu digunakan untuk menyimpan dokumen. Kalau tombol undo ini digunakan untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Kalau ada pengaturan yang salah dan ingin dikembalikan lagi, sisa klik saja ini. Jadi undo itu bisa dilakukan dengan kombinasi juga dengan keyboard Ctrl Z. Lalu ini itu namanya redo. Redo ini kebalikan dari undo, yaitu untuk mengembalikan ke kondisi setelahnya. Lalu yang sampingnya ini adalah cetak atau print, untuk memprint atau mencetak hasil yang sudah dibuat. Lalu yang tulisan dokumen 7 ini adalah title barnya. Title bar itu berarti judulnya atau nama dokumen yang sedang dibuat. Terus yang ini itu adalah icon kontrolnya. Yang ini itu namanya full window atau windowed mode, untuk membuka program dengan ukuran full layar, dan windowed untuk membuka program dengan ukuran yang tidak full layar, sehingga bisa membukanya bersamaan dengan program lain di layar yang sama. Terus tombol silang ini dia itu untuk menutup program. Kalau yang ini yang tengah itu tombol minimize window, yaitu untuk menutup program sementara dengan mengecilkannya ke background dan bisa dibuka kembali untuk melanjutkan. Lalu ada tab menu. Tab menunya ini kayak beranda, sisipkan, gambar, desain, tata letak, referensi, surat, peninjauan, dan tampilan. Lalu ini namanya the ribbon. The ribbon ini berisi sekumpulan tools yang terdapat di setiap tab menu. Lalu ini namanya penggaris vertikal. Ini penggaris horizontal. Dan ini itu namanya dokumen area. Dokumen area ini itu lembar kerja di Microsoft Word di mana kita biasa mengetik. Terus yang kiri bawah ini namanya itu status bar. Status bar itu berisi banyaknya halaman, banyaknya kata, dan lainnya. Lalu yang kanan bawah ini namanya itu mode pembacaan dokumen dan pengaturan zoom. Ini contohnya, ini zoom, jadi mengerti. Oke. Lalu saya akan jelaskan ini paling pertama yang ada di beranda. Ini namanya itu paste atau tempel. Dia itu untuk menempelkan hasil copy atau cut. Terus yang ini itu namanya cut, dia itu untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Lalu ini namanya salin atau copy, untuk menggandakan teks atau objek yang kita pilih. Lalu ini tuh namanya format painter, dia itu digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kita contoh saja. Kita ketik yang mau di copy dan di paste. Jadi contoh kita ketik paste adalah salah satu icon atau simbol untuk menempelkan hasil copy atau cut. Nah, contohnya begini, kita tinggal blok saja. Lalu kita copy, ini bisa juga dikombinasikan dengan Ctrl C, tekan salin. Lalu setelah itu kita enter dulu untuk baris baru.
lalu kita tekan tempel atau Ctrl V. Nah, mengerti itu jadi tercopy. Lalu yang ini itu namanya font. Font ini berfungsi untuk menentukan jenis font yang kita mau. Nah, contohnya saya mau font nih Calibri. Nah, seperti itu. Lalu samping fontnya ini itu ada font size. Font size ini berfungsi untuk menentukan ukuran font. Misalnya mau 14 kah, mau 16 kah, bisa. Terus sampingnya ini namanya adalah grow font, yaitu untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Seperti ini. Lalu yang sampingnya ini kebalikannya, namanya shrink font, untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Oke. Lalu sampingnya ini itu namanya clear formatting, yaitu untuk menghapus formatan teks yang terpilih. Lalu yang di bawah ini itu namanya bold. Bold itu untuk menebalkan huruf. Samping bold ini namanya italic, berfungsi untuk membaringkan teks yang kita pilih. Seperti ini. Lalu yang ini itu namanya underline, untuk memberikan garis bawah pada teks yang dipilih. Oke. Lalu ini namanya striked through, untuk memberikan tanda coret pada teks yang terpilih. Nah, kayak gini. Terus kalau ini tuh namanya subscribe, untuk mengetik karakter pemangkatan di bawah. Kalau yang ini subscribe, untuk mengetik karakter pemangkatan di atas. Lalu ini tuh namanya change case, untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Lalu yang ini itu untuk memberikan efek pada teks yang terpilih. Lalu ini itu namanya highlight, untuk memberi warna arsiran pada teks. Lalu yang ini itu namanya font colors, untuk memberikan warna pada huruf kita. Contoh kita mau pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Terus yang ini itu namanya bullets. Contohnya kita pakai bullets kayak daftar, kita kasih hitam dulu ini, terus ke warna hitam. Nah, daftar kelas di jurusan akuntansi. Misalnya contoh saja ini ya guys, kita pakai bullet. Coba kelas A, terus kelas B, kelas C. Terus ini juga bisa diatur, bisa diblok, bisa diatur kesana kesini menggunakan garis ini. Nah, begitu juga dengan numbering. Yang ini namanya numbering guys. Numbering ini untuk memberikan penomoran. Ini tuh bullets dan numbering. Lalu ini tuh namanya increase indent, yaitu perintah untuk menggeser indentasi ke kanan. Kalau yang ini namanya decrease indent, perintah untuk menggeser indentasi ke kiri. Lalu yang ini itu namanya sort, untuk menyortir data. Lalu yang ini itu namanya show paragraph marks, untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Terus yang kiri ini tuh namanya align left, yaitu berfungsi untuk membuat teks rata kiri. Kita contoh ini kalau rata kiri. Lalu yang ini tuh namanya center. Center itu perintah untuk membuat teks menjadi rata tengah. Nah, kayak gini. Terus yang kanannya ini namanya align text right, yaitu berfungsi membuat teks rata kanan. Ini. Terus yang ini tuh namanya justify, berfungsi untuk memberikan teks rata kanan kiri. Nah, ini. Lalu ini tuh namanya line spacing, yaitu untuk mengatur jarak antar baris teks. Ini 1,0, 1,15, 1,5.
Terus ini namanya shading. Shading itu untuk mengatur warna latar teks yang terpilih. Lalu ini namanya bottom border, berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks yang terpilih. Ini ada batas bawah, batas atas, batas kiri, batas kanan, ini semua ada. Oke, terus kita ke menu sisipkan. Di menu sisipkan ini ada halaman sampul atau cover page, yaitu berfungsi untuk menyisipkan sampul halaman yang terformat. Lalu ada halaman kosong atau blank page, yaitu untuk menyisipkan sebuah halaman baru. Kalau ini pemisah halaman, dia itu atau page break, dia itu untuk memulai halaman selanjutnya pada posisi saat ini. Contohnya kayak ini. Nah, kalau ditekan jadi ada halaman barunya. Sorry, tadi kita ulang. Nah, lalu ini ada tabel. Tabel itu untuk membuat tabel, guys. Kayak ini. Misalnya kita membuat tabel di baris baru, kita buat segini. Nah, ini namanya tabel. Misalnya ini bisa diberi warna juga tabelnya. Terus ada bayangan untuk di sini, terus di sini juga bisa. Atau mau diblok semua ini, terus dikasih bayangan. Nah, cute. Habis itu ke sisipkan tadi, ini ke gambar. Ke gambar ini namanya picture, itu untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Contohnya itu tekan gambar, bisa pilih dari berbagai. Jika ada koneksi internet bisa ini cari di internet gambar online. Ini saya mau ambil dari laptop saya saja, ini namanya browser foto. Ini lalu sisipkan. Nah, lalu di sini itu bisa kita potong atau crop. Next. Oke. Terus pada gambar tadi lagi tuh kita format, bisa ini banyak efek-efeknya, guys. Ada bisa latar belakang, bisa koreksi warna, efek transparansi, batas gambar, efek gambar. Ini banyak, ada ini bayangan-bayangan pantulan. Terus ada posisi bungkus teks. Terus ada ini kolom ukuran, misalnya sini saya mau 5 cm untuk tingginya, 5 cm. Terus kalau untuk lebarnya saya mau 10 cm. Nah, jadi kayak begini, guys. Terus kembali ke sisipkan tadi, ini ada shapes atau bentuk. Bentuk itu untuk membuat bentuk-bentuk tertentu tanpa harus memakai aplikasi tambahan. Ini bentuk-bentuknya. Terus ada ini smart art, yaitu untuk menampilkan sebuah visualisasi informasi yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar sehingga mudah dan cepat dalam pembuatannya. Ini ada daftar begini, ada proses, ada siklus, ada hierarki, ada hubungan, ada matriks, ada piramida, ada gambar. Itu namanya smart art. Lalu ini bagan atau chart, yaitu untuk membuat diagram. Ini ada yang diagram kolom, diagram baris, diagram pie, ada hierarki, statistik, akses, sebar, air terjun, combo, peta. Terus ini itu namanya nomor halaman atau page number, yaitu berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman ke dokumen. Kita contoh ini, terus nomor halaman. Oke. Nah, muncul. Ini bisa diganti, mau jadi angka Romawi,
di sini kita bisa ubah menjadi angka seperti ini, atau mau angka nomor 123 atau yang 123 versi Romawi. Kalau kita pakai ini jadi seperti ini contohnya. Oke, nah berubah jadi I, bukan satu lagi. Nah terus ini namanya text box atau kotak teks. Kotak teks ini digunakan untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Terus kalau ini namanya itu word art, untuk menyisipkan dekorasi tulisan ke dalam dokumen. Terus kalau yang ini itu namanya drop cap, untuk menambahkan huruf kapital dalam ukuran besar di awal paragraf. Lalu ini itu namanya date and time, dia itu berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang sedang aktif. Terus ini tuh namanya objek, dia digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Lalu ini ada persamaan dan simbol lanjutan, dimana persamaannya ini sangat lengkap. Terus ada simbol tingkat lanjutnya juga, kayak gini. Oke, kita letak ini. Yang pertama itu ada margin. Marginnya itu untuk memilih ukuran margin untuk seluruh dokumen. Nah contohnya kita mau pilih ini, kita bisa custom. Kalau mau custom di sini bisa normal, mau sempit, sedang, luas, atau berdampingan juga bisa. Soalnya saya pilih yang pengaturan custom yang dimana atasnya itu 4 cm, bawahnya 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm. Nah terus yang ini itu namanya orientation atau orientasi, dia itu berfungsi untuk beralih halaman antara layout portrait dan landscape. Ini ada portrait, ini ada landscape. Nah ini landscape, ini portrait. Oke, terus kalau yang size ini ukuran untuk dokumen ini nanti mau di print ukuran apa. Yang normalnya sih A4. Terus ada legalias, ada letter, ada A5. Ini ada buat amplop, ada A3 juga. Soalnya saya mau pakai A5. Nah ini kayak begini. Terus yang ini itu namanya kolom. Kolom dia itu untuk men-split teks ke dalam atau lebih kolom. Ini ada 1, 2, 3, kiri, kanan. Nah misalnya kita 2, coba. Nah jadi tersplit menjadi 2. Oke, kita tekan undo kembali. Lalu ini pemisah atau page breaks, dia itu untuk menambah halaman istirahat bagian dan kolom untuk dokumen. Terus ada line number, dia itu untuk menambah nomor baris di margin di samping dari setiap baris dan dari setiap baris di dokumen. Terus ini namanya hibernation atau pemanggalan kata, dia itu berfungsi untuk pergantian hibernation yang memungkinkan kata untuk memisahkan antara baris suku kata. Nih bisa diotomatiskan, bisa di manual, bisa juga tidak ada. Lalu kita ke sini, indent itu digunakan untuk mengatur batas teksnya. Terus close spacing ini atau spasi digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Lalu ini namanya posisi atau position, dia itu berfungsi untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Kita ke referensi. Referensi yang pertama itu adalah table of contents atau daftar isi, dia itu digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Ini sebentar kita belajar. Lalu ada
tambahkan teks atau added text. Dia itu untuk mengolah paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Terus ini perbarui tabel, digunakan untuk memperbarui daftar isi. Ketika kita misalnya sudah membuat daftar isi tapi berubah isinya, bisa ditekan perbarui tabel untuk mengikuti daftar isinya. Terus ini AB atau insert footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Lalu ini namanya insert endnote digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Yang ini itu namanya next footnote, berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. APA ini namanya style ini berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Nih ada ini. Terus bibliografi itu berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Seperti ini, kayak kutipan-kutipannya begitu guys. Terus kita masuk ke surat atau mailings. Mailings ini yang ada amplop atau envelopes, dia itu berfungsi untuk membuat dan mencetak amplop. Yang samping ini namanya itu labels, yaitu berfungsi dan mencetak label. Lalu ada ini namanya start mail merge, dia itu untuk membuat surat formulir yang berniat untuk dicetak atau email ganda dan mengirim di setiap salinan ke penerima yang berbeda. Terus yang ini itu namanya select recipients, untuk memilih daftar orang yang ingin dikirimkan surat. Terus kita masuk ke peninjauan. Ini itu baca dengan lantang, untuk kita membaca supaya muncul teksnya di sini tanpa perlu mengetik. Lalu ini ada terjemahkannya, bisa misalnya bahasa asing, kita bisa terjemahkan di sini. Ini ada pilihan bahasanya. Oke. Lalu cara menyimpan dokumennya, caranya itu klik tab menu di ini, klik Ctrl S. Oke, lalu bisa pilih di mana mau disimpan. Kalau saya pilih di OneDrive. Oke, lalu simpan. Sebelumnya ini kita ubah dulu namanya, yang mau disimpan nama dokumennya atau titel barnya. Kita simpan jadi tugas amel. Oke. Setelah disimpan ini ada tulisannya lagi menyimpan. Nah, sudah disimpan, mengerti. Oke. Lalu ada cara mencetak atau memprint. Caranya itu bisa langsung dari sini atau bisa kontrol P. Nah, seperti ini. Jadi nanti sisa diisi-isi saja sesuai yang diinginkan, lalu klik cetak. Oke, terus ini kita akan belajar cara menyisipkan gambar. Kita ke awalnya ini P, terus masukkan ke gambar, sisipkan, terus ke gambar, ambil foto yang mau sisipkan. Oke, terus kalau mau di sini posisinya bisa di tengah-tengah, baru kita blok. Nah, bisa kita kasih pindah-pindah saja guys, mau di mana. Asik. Nah, gini bisa. Tuh membungkus teks, sejajar teks kah, atau mau ketat, atau mau bocor sangkar. Kalau di belakang teks begini hasilnya. Terus ini biasanya belakang teks ini untuk logo-logo lembaga pendidikan. Terus ada perbaiki posisi. Oke, baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar isi
pertama tekan daftar, isinya itu kita kasih heading 1, kita edit dengan cara klik kanan terus ubah, terus kita kasih warna hitam pekat, terus ini itu kita kasih font 14 atau sembarang nih guys. Lalu kita pakai Calibri rata tengah, iya, klik OK. Maaf, kita edit ulang, belum di bold, ubah bold. Nah oke, misalnya daftar isinya, terus kita Ctrl Enter untuk baris baru. Misalnya di sini mau bab 1 pendahuluan, sisa di blok, lalu ke judul 1. Nah otomatis ini oke. Terus di sini misalnya saya mau isi bab 1 pendahuluan itu subbabnya itu latar belakang. Oke, latar belakangnya kita blok lagi, masuk ke judul 2. Judul 2 nya kita klik kanan lalu ubah, lalu sini pilih fontnya itu 12, lalu ini pilih Calibri, lalu ini pilih yang warna hitam pekat, pilih bold. Oke, dia rata kiri memang. Oke, sini jangan lupa kita kasihkan ini numberingnya ini. Oke, terbelakang. Terus misalnya kita mau kasih yang sebab keduanya itu manfaat penulisan, di blok saja, terus ke judul 2 lagi. Nah ini kasih numbering lagi, lalu sejajarkan. Terus caranya lagi tuh buat baris baru Ctrl Enter. Nah di sini kita membuat bab baru, misalnya bab 2 pembahasan terus ke judul 1. Oke, lalu kita masuk lagi di subbabnya itu maunya saya definisi menurut para ahlinya di blog, lalu ke judul 2 karena ini subbab, lalu pilih numbering, dirapikan. Oke. Terus misalnya sini lagi mau fungsinya dalam dunia nyata misalnya, terus kita kasih judul kedua, pilih numbering, terus diseratakan. Nah misalnya kita mau bab 3, Ctrl Enter, bab 3 penutup, kita ke judul 1. Oke, terus ini Enter, kita itu kesimpulan dan saran. Biasanya kesimpulan dulu, kita heading 2, terus kasih ini numbering. Oke, lalu buahnya kesimpulan itu biasanya saran, salin, blok judul 2, terus numbering lagi, atur. Saran ini biasanya daftar pustaka, tapi saya tidak mau buat daftar pustaka, jadi mari kita langsung isi di daftar isinya tadi. Daftar isi di sini. Oke, di sini
isinya. Terus kita kasih referensi, masuk ke daftar isi custom harusnya. Oke. Nah, ini muncul yang tadi daftar isinya, ini kita delete. Nah, ini yang betul. Nah, seperti itu. Lalu ini ada latihannya. Kita buat saja baris baru, Ctrl Enter. Nah, ini tuh latihan itu desa wisatanya kita blok, terus kita ke beranda, kita cari font yang kita suka, itu misalnya Calibri, terus kita kasih ukuran 16:18, terus kita warnai warna biru. Nih, jangan lupa kita kasih rata tengah. Nah, desa wisata ini kita enter, kita perkecil dulu secara instan. Nah, kita kasih rata kanan kiri. Oke, ulang. Sini desa wisata adalah komunitas, wisata adalah komunitas individual berbeda. Desa wisata atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian kami dalam menyikapi potensi pariwisata. Wisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Nah, lalu untuk membuat huruf D ini menjadi besar, kita blok, lalu huruf awal besar. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk menyisipkan gambar ke dalam sini, kita bisa tekan sisipkan gambar. Kita pilih dari gambar online. Desa wisata contohnya.
misalnya kita pilih yang ini, sisipkan. Nah, tekan posisinya itu mau di tengah. Di tengah sini. Nice. Tapi ini kita kasih kecil-kecil. Oke. Lagi. Oke. Terus jangan lupa kita bungkus teks yang oke. Lalu di sini kita mau latihan lagi tuh. Sebentar, ini kita ubah dulu. Kita blok karena kita mau ubah huruf kapital hanya di depan saja. Di sini tekan ini, lalu huruf besar kapitalkan huruf depan setiap kata, huruf besar di awal kalimat. Nice. Ini jadi D-nya besar, D-nya lagi besar. Oke. Terus kita enter. Ini saya mau tulis 3 komponen yang perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. Sebentar guys, karena kekecilan margin ini kita ubah dulu. Kita tata letak ke margin normal. Oh, ternyata di ukurannya guys, yang A5 tadi kita pakai, kita ubah ke A4. Nice. Kita perbesar saja gambarnya. Asik. Seperti itu guys. Nah, terus ini di latihan desa wisata ini ada 3 komponen yang perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. Ininya kita blok. Cara bloknya itu tinggal di gini, terus ke beranda. Ini blok ini sih, kalau mau di italic juga bisa. Terus kita ini ke numbering. Nah, yang pertama itu kondisi desa sekarang. Yang kedua itu keadaan masyarakat dan struktur organisasi. Masyarakat dan struktur organisasi. Yang ketiga itu konsep desa wisata yang unik. Oke, itu cara numberingnya. Terus kalau mau buat tabel itu ada pun daftar desa wisata terbaik versi anugerah desa wisata Indonesia atau di HDWI 2021 sebagai berikut. Kita buat tabelnya, kita masuk ke sisipkan, terus ke tabel. Kita buat tabelnya itu 1, 2, 3 kali 6. Oke, yang pertama ini ada nomor ini kita blok terus susun. Nice. Terus ini itu ada nama desa, terus ini itu ada wilayah.
Oke, nomornya itu nomor 1 itu ada desa wisata Nusa. Desa wisata Nusa, Kabupaten Aceh Besar. Di wilayahnya itu di Aceh. Terus nomor 2 itu ada desa wisata Sungai Batang, Kabupaten Agam. Dia itu ada di Sumatera Barat. Yang ketiga itu ada desa wisata Kampung Minang Negari Sumpuk. Ya Allah, mati lampu. Maaf guys, mati lampu. Sumpuk, Kabupaten Tanah Datar. Terus yang keempat ada desa wisata Apar, Kota Pariaman. Terus yang kelima ada desa wisata Saribu Bonjong, Kabupaten 50 kota. Oke, soalnya Sumatera Barat. Baiklah teman-teman, sekian ini saja penjelasan saya mengenai crossword. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan saya memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.